Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Kita bertemu dalam ruang Zoom hari ini. Alhamdulillah. Hari ini adalah pertemuan terakhir topik kita dalam rangka memenuhi tugas kita PPK. Jadi mudah-mudahan dalam penjabaran materi ini bisa memberikan manfaat dan kita semuanya bisa lulus dan bisa mengikuti UAS di tahun depan. Jadi, kelompok kami akan membahas problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal. Boleh, Bang? Oke. Adapun kelompok kami, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Dewi Lestari, yang kedua ada Nofri Hemdi Saputra, dan yang terakhir ada saya sendiri, Yuli Sepi Kurniawati. Kelompok kami akan membahas problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai wakil kurikulum. Secara umum, tugas seorang wakil kurikulum adalah membantu kepala sekolah dalam menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan di sekolah, sesuai dengan visi, misi, program kerja yang telah ditetapkan. Dan jadi adapun tugas wakil kurikulum sendiri itu adalah mengkaji dan mengembangkan kurikulum sekolah, menyusun pembagian tugas ke guru dan membuat jadwal pembelajaran, menyusun dan mengembangkan silabus, menyusun dan mengembangkan sistem penilaian yang ada di sekolah. Peran wakil kurikulum seperti yang pertama itu adalah koordinator kurikulum, supervisi dan evaluasi pembelajaran, monitoring kemajuan hasil belajar siswa, dan yang terakhir adalah memastikan ketersediaan waktu pembelajaran yang cukup. Oke, untuk selanjutnya saya akan persilahkan kepada rekan saya Dewi Lestari untuk melanjutkan presentasi kelompok kami. Kepada rekan saya Dewi, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada manajer atas kesempatannya terkait problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai wakil kurikulum. Terdapat beberapa problematika. Yang pertama yaitu sulitnya merencanakan penerapan kerangka UBD dikarenakan UBD dimulai dari hal kecil baru ke hal besar dalam penerapan tujuan jangka panjang ke depannya. Yang kedua, minimalnya referensi dalam bahasa Indonesia terkait penerapan kerangka UBD sehingga wakil kurikulum membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami secara baik tentang pengembangan suatu kurikulum, tantangan dan hambatan dalam penerapan kurikulum tersebut. Yang ketiga, memberikan pemahaman yang matang mengenai implementasi UBD di kurikulum sekolah. Yang keempat, perencanaan understanding by design merupakan kerangka berpikir baru yang membutuhkan penyesuaian untuk semua orang melakukan format kerja yang sama. Mengubah pola berpikir merupakan hal yang sulit dilakukan, utamanya mengubah apa yang telah menjadi ketetapan dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat secara maksimal menerapkan understanding by design. Untuk solusinya terkait problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai wakil kurikulum, yaitu wakil kurikulum dapat berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan wakil lainnya dengan membentuk suatu kelompok untuk merencanakan kerangka UBD agar mencapai tujuan jangka panjang. Yang kedua, memperbanyak sumber referensi baik melalui jurnal, buku, ataupun mengikuti seminar tentang understanding by design. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepada guru dengan mendatangkan praktisi kurikulum UBD di sekolah, serta memberikan contoh-contoh sekolah yang sudah mengimplementasikan UBD di sekolahnya. Yang keempat, mengajak kelompok kecil guru untuk bersama-sama mengembangkan kerangka berpikir UBD. Dalam prosesnya, guru dapat saling memperbaiki satu sama lain. Melalui kelompok kecil, maka dapat mengajak kelompok besar kemudian untuk sama-sama menerapkan UBD. Perlunya sikap yang konsisten untuk mau menerapkan dan mengarahkan anggota sekolah dalam menggunakan UBD sebagai rancangan kerja atau rancangan pembelajaran. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada manajer. Terima kasih.
Oke, terima kasih kepada rekan saya Dewi Lestari sudah membahas tentang problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai wakakurikulum, problematikanya dan solusinya. Untuk selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan yaitu Nofri Hendi Saputra. Kepada Nofri, saya persilahkan. Terima kasih, manajer kelompok. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi di bagian review jurnal. Jurnal yang pertama yaitu kebijakan kepemimpinan wakakurikulum terhadap kinerja guru dalam proses pembelajaran. Kebijakan wakakurikulum yang ada di MTS PAMSI yaitu di samping pengaplikasian kurikulum pemerintah, MTS PAMSI, Pesantren Alam Sayang Ibu, juga mengaplikasikan kurikulum sendiri. Kurikulum ini telah diterapkan dari awal berdirinya MTS PAMSI tersebut. Sebelum KBM berlangsung, kebijakan dari wakakurikulum disosialisasikan dengan para guru untuk mengikuti rutinitas lesson plan seperti pembekalan dan pemantapan untuk materi praktek peserta didik. Kemudian jurnal yang kedua, penguatan peran kepemimpinan kurikulum leadership, wakil kepala sekolah dalam mengimplementasikan kepemimpinan pembelajaran. Peran penting yang selama ini belum terbiasa dilakukan dan perlu dimasukkan sebagai tugas kepala bidang kurikulum adalah melakukan koordinasi pelaksanaan monitoring kemajuan hasil belajar siswa, memastikan ketercukupan waktu belajar, memastikan adanya keselarasan antara kompetensi dasar, indikator, serta pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, dan melakukan kontrol dan kedisiplinan dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, peran wakil kepala sekolah dalam manajemen kurikulum di sekolah inklusi SDN Banua Anyar 4 Banjarmasin. Kurikulum, pengorganisasian kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan pengawasan kurikulum. Pada perencanaan kurikulum, wakil kepala sekolah terlibat langsung dalam memodifikasi kurikulum yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada sekolah. Kurikulum tersebut telah dimodifikasi dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik sendiri. Demikian saya kembalikan kepada manajer kelompok. Oke, terima kasih kepada rekan saya Nofri Hendi Saputra, di mana beliau tadi sudah membahas beberapa referensi jurnal yang kelompok kami pilih terkait dengan wakil kurikulum dan perannya dalam kurikulum. Jadi di sini saya akan menarik kesimpulan dari beberapa jurnal yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, yaitu kesimpulan dari kelompok kami adalah wakil kurikulum di sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam proses perencanaan kurikulum, perorganisasian kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan pengawasan kurikulum, di mana dalam prosesnya pasti menghadapi problematika yang tidak bisa dihindarkan, karena kurikulum itu melibatkan semua pihak di sekolah, baik itu guru sebagai pelaksana maupun peserta didik sebagai penerima manfaat kurikulum. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, untuk rekan semuanya yang sedang hadir di dalam room Zoom ini boleh mengajukan pertanyaan apabila ada beberapa bagian kami yang mungkin kurang jelas. Boleh juga memberikan saran kepada kelompok lain, silahkan. Saya persilahkan. Apakah ada yang akan mengajukan pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nanti dari video ini akan kami upload ke dalam... Oke, silahkan. Oh, oke, silahkan Aza. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3. Wakakurikulum. Saya ingin bertanya bagaimana Wakakurikulum mengelola perbedaan persepsi dan ekspektasi antara guru-guru dalam pemahaman khususnya kurikulum Merdeka Belajar. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana seorang wakil kurikulum dapat
menjaga perbedaan ya antara persepsi guru-guru tentang kurikulum Merdeka Belajar. Baik, terima kasih. Adakah pertanyaan yang lain? Itu Anugrah, Mbak. Ya, Oke, saya ingin silakan bertanya. Anugrah. Terima kasih, moderator. Saya ingin bertanya, sebagai Wakakurikulum kan mempunyai kebijakan. Pertanyaannya, bagaimana penyusunan kurikulum yang sesuai antara kebutuhan peserta didik dengan kerangka UBD? Recording stopped. Oke, baik. Terima Terima kasih. kasih untuk pertanyaan Anuk. Bagaimana seorang wakil kurikulum itu menyusun kebutuhan peserta didik dan kurikulum Merdeka saat ini ya? Bagaimana penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, antara kebutuhan peserta didik dengan kerangka UBD. Oh, dengan kerangka UBD. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Anuk. Masih adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, saya rasa tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi. Nanti rekan-rekan sekalian, apabila ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung tanya saja di dalam upload YouTube nanti. Rencananya nanti kita akan melakukan upload di YouTube untuk video yang sudah kita tayangkan. Untuk pertanyaan dari Anugrah dan Muazzadina, itu akan kami jawab di LMS, Lembar Kerja Mahasiswa. Jadi nanti silahkan dilihat jawaban yang sudah kami sampaikan. Karena mengingat masih ada 3 kelompok lagi yang akan melakukan presentasi. Itulah tadi presentasi dari kelompok saya, kelompok 3. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.